Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman, marilah bersama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta kita curah limpahkan sholawat kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada video kali ini saya mewakilkan rekan-rekan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil daripada kajian atau diskusi kelompok kami mengenai materi akhlak dalam Islam. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi akhlak dalam Islam, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota daripada kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Kelvin Udkov Akbar. Rekan saya Akmal Rizkian dan rekan saya Hasnatul Aini. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwa kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang bertemakan akhlak dalam Islam. Sebelumnya teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu akhlak. Sebelumnya izinkan saya untuk mengambil alat bantu demi lancarnya proses presentasi video kali ini, karena kehilapan saya yang tidak mampu menghafal materi ini. Baik teman-teman, izinkan saya terlebih dahulu mengambil alat bantunya. Ini adalah sebuah laptop yang saya gunakan sebagai bentuk pemanfaatan teknologi di era milenial seperti ini. Mari kita lanjut pembahasannya. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang berarti budi pekerti, tabiat, perangai, atau tingkah laku. Akhlak merupakan suatu perilaku yang melekat pada diri seorang manusia. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Adapun menurut seorang ulama yang juga seorang ilmuwan muslim dan ahli filsafat Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, dia mengartikan akhlak sebagai tingkah laku yang melekat pada diri seorang manusia yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Menurut pandangan Islam, akhlak adalah buah dari keimanan atau keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak merupakan salah satu pondasi penting bagi umat beragama, yang menyebabkan akhlak dan budi pekerti ini sangat dibutuhkan bagi setiap orang untuk menjalankan suatu kehidupan di masyarakat. Dengan demikian, akhlak bukanlah sekedar perbuatan, bukan juga sekedar kemampuan maupun pengetahuan, tetapi akhlak harus menggabungkan dirinya dengan situasi jiwa yang siap memunculkan perbuatan-perbuatan yang tidak bersifat sesaat, melainkan menjadi kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Imam Al-Ghazali ketika membicarakan tentang akhlak, ia membagi akhlak menjadi dua hubungan. Hubungan terhadap Tuhannya atau yang bisa disebut sebagai hablum minallah, dan juga akhlak seorang hamba kepada manusia yang disebut sebagai hablum minannas. Dalam Islam sendiri ada dua jenis pembagian akhlak. Yang pertama yaitu akhlak mahmudah. Apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji. Menurut Muhammad bin Abdullah, ia mengutip pendapat dari Ibnu Rashid, akhlakul karimah adalah tingkah laku yang terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlakul karimah juga dilahirkan berdasarkan sifat-sifat terpuji. Adapun contoh perilaku dari akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu ketika kita bersikap jujur, rendah hati, bersikap baik, dan juga sabar, berarti kita sudah menerapkan perilaku akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu yang kedua yaitu ada akhlakul majmumah. Apa itu akhlakul majmumah? Akhlakul majmumah adalah akhlak yang buruk atau akhlak yang tercela. Apa contoh perbuatan akhlakul majmumah? Contoh perbuatan akhlakul majmumah yaitu ketika kita melakukan perilaku syirik, riba, riya, ujub, takabur, malas, dan sedih. Berarti kita sudah melakukan suatu perilaku yang tercela atau buruk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, dari mana akhlak dapat terbentuk? Akhlak sudah terbentuk sejak kita masih kecil. Bahkan ketika kita baru lahir, disitulah proses pembuatan akhlak. Proses penanaman karakteristik yang diajarkan oleh orang tua kita. Dari mana akhlak bisa terbentuk? Akhlak bisa terbentuk melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, pencicipan, sentuhan, dan masih banyak yang lainnya. Ada dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak, yaitu faktor keturunan atau faktor keluarga dan faktor lingkungan atau faktor pergaulan. Dari sifat-sifat tersebutlah melekat dan menjadi suatu kebiasaan dan penanaman karakteristik serta pembiasaan yang terus-menerus dari kecil hingga dewasa. Adapun menurut Ustadz Abu Isa dalam sebuah videonya yang berjudul 4 Pilar Perilaku Akhlak Mulia. Dalam videonya ia menyebutkan bahwa seseorang bisa dicap sebagai orang yang berakhlak mulia jika ia memiliki 4 sifat. Yang pertama yaitu sifat suka memberi. Suka memberi apa? Ketika dia dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, ia selalu memberi, selalu membantu orang lain, bersedekah dengan apa yang ia miliki. Lalu yang kedua ada menahan diri. Menahan diri dari merugikan orang lain, menahan diri dari menghina, menyakiti teman, keluarga, atau siapapun itu. Dengan tidak mengganggu orang lain atau menghina, kita sudah dapat menunjukkan bahwa kita sudah berperilaku berakhlak mulia. Lalu yang ketiga yaitu bersabar. Bersabar ketika kita diganggu oleh orang lain.
bersabar ketika dalam menerima segala ujian, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berwajah berseri atau murah senyum. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, kepada kita bertemu dengan teman sebaya kita memberikan senyum. Itulah keempat pilar perilaku akhlak mulia menurut Ustadz Abu Isa dalam sebuah videonya. Begitulah teman-teman, betapa pentingnya akhlak dalam Islam. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jika kita ingin melihat akhlak dalam Islam itu seperti apa, maka lihatlah akhlaknya Nabi Muhammad. Karena ketika Hisam bin Amr bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an tentang akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu an menjawab bahwa akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Baik teman-teman, saya akan menutup video kali ini dengan sebuah nasihat dari seorang ulama besar, yaitu Syekh Muhammad bin Sholihin Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, seorang penuntut ilmu jika tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, maka tidak akan ada faidahnya menuntut ilmunya. Ilmu tanpa pendidikan akhlak tidak akan ada manfaatnya. Begitulah teman-teman, pentingnya akhlak dalam Islam. Mari sama-sama kita perbaiki akhlak kita, berperilaku kita dalam kehidupan masyarakat, dalam berhablum minallah maupun hablum minannas. Hanya sekian yang dapat saya paparkan di video presentasi kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan baik dari kata, ucapan maupun perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.